Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama channel saya, Maulana Abdul Salam di sini. Dan hari ini teman-teman lagi hujan gede nih di Jepang. Udah beberapa hari sih, udah 2 hari 3 hari ini dan hujan terus. Jadi kalau Jepang nih, kalau musim dingin hujan gini, biasanya nggak ada salju, tapi tumben-tumbenan nggak ada salju. Padahal cuacanya cukup dingin, 7 derajat. Dan hari ini aku bakal ngebahas 3 cara buat bisa berangkat ke Jepang. Oke, langsung simak. Untuk program yang pertama adalah IM Jepang atau International Manpower Development of Japan. Ini adalah program pemerintah Indonesia dan Jepang. Jadi program ini gratis karena ini adalah program antara dua negara, government to government. Dan teman-teman misalnya yang ingin modalnya sedikit bisa ikut program ini, cuman agak berat. Oke, untuk alur tesnya adalah yang pertama itu syarat-syarat berkas. Biasanya kalau IM syarat berkas ya. Yang pertama itu foto KTP, KK, terus ijazah dari SD sampai tingkat terakhir, sama mungkin ada tes skill yang punya sertifikat skill, biasanya dapatnya dari BLK. Oke, untuk tes pertama, karena IM dibagi dalam 4 hari, waktu zaman aku tes itu ada 4 hari. Hari yang pertama itu matematika. Tes matematika dasar sekitar 15 menit. Soalnya itu ada 20 soal, dan ini kataku ya, kalau belajar pasti bisa. Semua pasti bisa kalau belajar. Terus yang setelah matematika di hari pertama, hari kedua adalah tes kesemaptaan. Kesemaptaan itu adalah tes semua badan kita. Jadi bener-bener baju kita dibuka, jangan dibuka cuman pakai koloran doang. Itu pengalaman terburuk sih di IM, dicek semuanya. Oke, untuk yang punya tindikan atau gini, anting ini untuk cowok yang nggak boleh. Bener-bener nggak boleh. Terus ada mungkin kalau teman-teman tulangnya ada yang bekas patah dan lain-lain, kemungkinan bakal didiskualifikasi kalau di IM ya, karena kataku peminatnya banyak banget. Dari semua waktu tes aja aku hampir 350 orang yang ikutan tes dan diambil sekitar 50 orang waktu itu. Setelah melewati kesemaptaan di hari kedua, biasanya hari ketiga ini hari tes fisik. Ini sih kataku paling berat. Jadi di waktu aku kemarin tes sekitar lari 3 km, dikasih waktu sekitar 15 menit. Jadi itu hari ketiga. Terus push up 35 menit, sama sit up ya perutnya itu 25. Itu di hari ketiga biasanya itu tesnya berat sih kataku. Itu iya, memang harus kuat mental, kuat fisik. Terus di hari keempat, waktu aku hari keempat itu tes wawancara. Kebetulan wawancaranya itu waktu itu sama dinas transmigrasi sama orang Jepangnya satu. Tapi waktu itu orang Jepangnya juga bisa ngobrol pakai bahasa Indonesia. Jadi kebanyakan pertanyaannya pun pakai bahasa Indonesia. Jadi aman lah. Oke, jadi ketika telah lulus 4 syarat ini, 4 tes hari ini tes, hari terakhir, biasanya hari selanjutnya itu ada bakal medical check up. Jadi urin kita, feses kita, semuanya itu di check up di rumah sakit, darah kita dan lain-lain. Kalau misalnya mungkin yang nafsa atau narkoba biasanya gagal di situ. Setelah dari itu, tes-tes itu, IM itu ada 2 pelatihan. Yang pertama itu ada pelatihan daerah. Di daerah Indonesia kan banyak nih. Dan yang udah kerja sama IM tuh hampir seluruh daerah di Indonesia ada. Jadi, pelatihan 1, tahap daerah itu sekitar 2 bulan, daerah masing-masing. Waktu itu teman-teman aku juga di Jambi, latihannya sekitar 2 bulan. Nah, kalau sudah selesai 2 bulan ini, mereka bisa istirahat 1 bulan dan melanjutkan pelatihan nasional. Nasional ini dari seluruh Indonesia dikumpulin di Seves atau Bekasi, dan dari situ sekitar pelatihan 2 bulan. Ini pelatihan 2 bulan ini lebih ke bahasa sama mungkin budaya. Dan selama pelatihan, IM ini karena harus mentalnya kuat, mereka lebih ngebangun mental sama fisiknya sih kataku. Bahasa mah mungkin dari bab 1 sampai bab 25 juga sudah cukup. Cuman mental sama fisiknya bener-bener IM harus kuat. Sebenarnya aku waktu itu berhentinya di tahap 1 daerah, waktu itu pelatihan daerah. Aku 2 tahun di IM, ikut-ikutan di IM karena corona. Jadi sangat terkatung-katung sekali dengan IM Jepang waktu itu, 2 tahun. Dari 2020 sampai 2022. Dan yang kedua, cara kedua untuk berangkat ke Jepang adalah Tokutegi no. Jadi setelah IM selesai, aku ngambil cara kedua. Untuk Tokutegi no, jadi sekarang ini pemerintah Jepang ngeluarin Tokutegi no untuk pemula. Jadi ex Jepang atau bukan ex Jepang. Jadi kan ada ex Jepang. Ex Jepang tuh biasanya lebih mudah diterima. Tapi bukan ex Jepang kayak aku nggak pernah ke Jepang sebelumnya, belum pernah magang sebelumnya, bisa juga. Dan ini visanya visa pekerja. Nah, untuk syarat-syaratnya dari Tokutegi no ini kataku lebih ringan. Karena Tokutegi no cuman syarat administrasinya adalah yang pertama itu teman-teman harus punya JFT
atau sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa itu bisa teman-teman ada 5 tempat di Indonesia yang bisa ngejalanin JFT ngerjain JFT. Yang pertama ada di Medan, Jakarta, Surabaya, Jogja, sama mana satu lagi gitu ya. Pokoknya ada 5 tempat nggak salah. Kemarin aku ujiannya di Medan sekitar untuk biayanya sekitar 500.000 lah untuk JFT 4,5-4,5an kalau nggak salah ya waktu itu. Oke, setelah aku punya sertifikat JFT atau sertifikat bahasa itu, aku selanjutnya ujian lagi SSW. SSW ini adalah Specific Skill Worker, di mana syarat pekerja itu harus punya itu. Jadi emang walaupun newcomer, mereka tetap kasih standar untuk para pelamar kerjanya minimal tahu di bidang itu. Dan aku ujiannya di SSW ini tuh ngambilnya di Kaigo. Dan akhirnya aku punya 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat JFT sama sertifikat SSW. SSW aku Kaigo ada 2 ujiannya. Ujian Indonesia sama ujian Jepang. Nah, aku bilang agak ringan, kenapa? Takutnya gini karena nggak ada tes fisik dan lain-lain kayak IM. Paling ada cuman medical check up 2 sekali. Waktu itu untuk syarat administrasi. Dan teman-teman juga kalau misalnya itu ya harus siap-siap juga. Harus siap-siap, agak ribet juga. Karena Takute Gino ini dituntut untuk mandiri. Karena bisa dilakuin sendiri gitu. Kalau bisa punya kenalan TSK dan lain-lain, terus syaratnya lengkap, kayaknya prosesnya lebih mudah. Itu cara kedua, yaitu Takute Gino. Dan yang ketiga adalah cara ketiga. Jadi setelah aku ngelewatin IM Jepang, aku ngelewatin Takute Gino, dan ketiga adalah magang. Aku juga masuk salah satu LPK. Jadi gini teman-teman, magang itu ada 2, magang pemerintah yaitu IM Jepang, dan magang yang biasa itu jalur swasta. Biasanya LPK itu ada banyak di Indonesia, tapi yang bisa nggak berangkatin ke Jepang adalah LPK yang udah SO, atau SO itu Sending Organization. Teman-teman bisa cek dulu sebelum masuk ke LPK, ini bisa berangkatin siswanya ke Jepang atau belum, cek aja ada SO-nya atau enggak. Untuk magang ke Jepang lewat jalur SO atau swasta ini, gak ada sertifikat khusus dan lain-lain sih setahu aku ya, untuk misalnya konstruksi gitu. Yang ada mungkin cuma belajar bab 1 sampai bab 25, sertifikat bahasa kalau konstruksi nggak diperluin, dan cuman agak mahal sedikit bayarnya, sekitar 40 jutaan untuk berangkat dari proses swasta ini. Dan banyak banget SO yang udah bisa berangkatin. Salah satunya adalah di tempatku di Bekasi. Aku juga berangkat dari MHJ. Itu SO yang ngeberangkatin aku. Dan bisa ke Jepang juga, dan banyak juga yang udah berangkat dari SO itu. Nah, dari ketiga itu teman-teman juga bisa milih. Yang pertama IM, biayanya lebih murah, kataku lebih murah. Terus cuman fisiknya harus agak kuat, emang harus bener-bener fisiknya harus sama mentalnya harus kuat. IM itu rekomendasi kalau misalnya modalnya kurang adalah cukup gitu ya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya jalur mandiri, ini teman-teman yang udah bisa ngurus segala berkas-berkas sendiri dan lebih murah tentunya, bisa pakai Takute Gino. Dan yang terakhir adalah magang. Kelemahan magang ini satu, cuman agak mahal doang. Itu doang sih. Selebihnya itu 3 cara biar bisa berangkat ke Jepang. Oke, teman-teman silakan pilih jalan yang menurut teman-teman mampu. Kalau aku jujur, aku udah 3-tiganya udah tahu. 2 tahun di IM Jepang, 3 atau 4 bulan di Takute Gino jalur mandiri, dan sekitar 9 bulan di magang SO. Dan akhirnya aku berangkat pakai Takute Gino lagi sih. Tapi aku udah pernah ngerasain 3-tiganya gitu. Jadi aku bisa cerita sedikit banyak di sini. Oke teman-teman, mungkin yang misalnya masih usianya muda, mau semangat ngerantau, Jepang itu adalah kota yang aku rekomendasiin karena termasuk yang aman. Ya, gambar nih. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Mungkin aku juga belum banyak banget informasi tentang itu, tapi aku sudah 3 tahun mungkin berlalu parang melintang malang melintang di jalur Jepangan gini, jadi sedikit banyak tahu. Oke, itu aja. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat. Thanks for watching.